Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang arus Tolong sirkular. cok, oi. Oke. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang arus sirkuler perekonomian dua sektor. Anggota dari kelompok kami adalah Erlinda Sulung Tiarsi, Ratu Balkis, Muhammad Syafiq, Farhan Waskito, dan juga Gibrat Fadila. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh Syafiq. Kepada Syafiq, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama, itu tentang pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi disebut dengan marginal propensity to consume. Sedangkan kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan tabungan disebut dengan marginal propensity to save. Next. Eh, Lanjut, ada skema perekonomian dua sektor. Gambar di atas menunjukkan bahwa rumah tangga konsumen memiliki faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pasokan faktor-faktor rumah tangga ini memenuhi permintaan perusahaan akan faktor-faktor produksi. Interaksi ini terjadi di pasar faktor-faktor produksi. Pasar komoditas melibatkan interaksi antara perusahaan sebagai produsen barang dan jasa dan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Grafik juga menunjukkan aliran uang dari setiap rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Interaksi ekonomi dalam perekonomian sektor juga dapat digambarkan seperti gambar ini. Gambar di atas, gambar berikut menunjukkan bagaimana seluruh pendapatan dari rumah tangga konsumsi digunakan sepenuhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Jika bagian pendapatan tidak dibelanjakan, perekonomian dapat dikatakan seimbang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Syafiq. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Erlinda. Kepada Erlinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, materi berikutnya adalah ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Seksi yang enggak. Bunga dan lalu yang pendapatan yang diterima akan digunakan untuk konsumsi, yaitu pembelian barang dan lalu yang ketiga, tidak
Jadi, yang membutuhkan usahanya untuk itu meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Baik, sekian membalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Gibran. Pada Gibran. Kepada Mas Gibran, untuk penyampaian materinya dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan adalah sama dengan pengeluaran. Pendapatan yang dicapai oleh jangka waktu tertentu senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tersebut. Konsumsi merupakan salah satu komponen pendapat nasional. Fungsi konsumsi adalah sebuah fungsi yang menghubungkan laju pengeluaran konsumsi dengan tingkat produksi nasional atau pendapatan nasional. Perbedaan dalam tingkat pendapatan disebabkan oleh adanya perbedaan bakat, kepribadian, pendidikan, latihan, dan pengalaman. Ketidaksamaan dalam tingkat pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan hal-hal ini biasanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pemerintah, yaitu melalui bantuan pendidikan seperti beasiswa dan pemberian bantuan kesehatan. Konsumsi merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Konsumsi merupakan belanja yang dilakukan oleh rumah tangga ke atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan. Hubungan antar tingkat pendapatan dengan konsumsi sangat erat kaitannya. Yaitu masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang rendah tentu sendirinya mempunyai pengeluaran konsumsi yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, yaitu bila pendapatan masyarakat besar, maka peluang tingkat konsumsinya akan besar juga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan konsumsi pada hal lain. Ia mengemukakan bahwa tingginya pendapatan bukan hanya konsumen mengeluarkan untuk beberapa barang saja, tetapi konsumen juga mengeluarkan sebagian uangnya untuk keperluan rekreasi, kesehatan, barang-barang mewah, dan kebutuhan umum lainnya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah jika makin tinggi pendapatan masyarakat tersebut, maka kesempatan baginya untuk mencapai kesejahteraan akan lebih banyak dibanding orang yang lebih rendah pendapatannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gibran. Selanjutnya untuk kecondongan dan investasi akan disampaikan oleh Ratu. Pada Ratu dipersilakan. Terima kasih moderator. Kecondongan mengkonsumsi merupakan konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau YD yang diperoleh. Kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, Average Propensity to Consume, didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan pendapatan dilakukan. Konsep kecondongan menabung juga perlu dibedakan kepada dua istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Definisi masing-masing konsep tersebut adalah yang pertama, kecondongan menabung marginal atau secara ringkas MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dua, kecondongan menabung rata-rata atau secara ringkas APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan konsumsi dan tabungan
Yang pertama yaitu kekayaan yang telah terkumpul sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lampau. Kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh. 3. Sikap berhemat dalam masyarakat seperti APC dan MPC adalah lebih rendah, tetapi juga ada pula yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi. Kemudian investasi. Investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa. Dari ketentuan yang telah saya sampaikan, dapat dari kesimpulan bahwa jika investasi neto positif, perekonomian itu mengalami kemajuan, dan jika investasi neto bernilai nol, dikatakan bahwa perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan stasioner. Sementara itu, jika investasi neto bernilai negatif, perekonomian itu mengalami kemunduran. Kemudian penentu-penentu tingkat investasi yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, 2. Suku bunga, 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, 4. Kemajuan teknologi, 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ratu Balkis untuk penyampaiannya. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga, serta dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, hubungan pendapatan dan konsumsi, yaitu besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi. Yang ketiga, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan. Yang keempat, investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi, perkembangan teknologi misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan menambah pengeluaran agregat ke atas. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.